soal penyertaan. Di dalam dakwaan dalam perkara ini, salah satu dakwaan menggunakan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 Delming soal penyertaan. Bisa ahli jelaskan apa itu penyertaan dan bagaimana kriteria ukuran dalam konteks penyertaan? Baik, mohon izin yang mulia. Penyertaan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang sebagai pelaku. Jadi dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih satu orang sebagai pelaku, maka itu akan berkaitan dengan sebuah ajaran dalam hukum pidana yang disebut dengan penyertaan atau deelneming dalam bahasa Belandanya. Nah, ketentuan tentang deelneming itu di dalam KUHP existing itu diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dalam pasal 55 itu ada beberapa kategori orang yang dianggap sebagai pelaku. Yang pertama adalah orang yang melakukan sendiri atau pleasure, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan atau doen plegen. Kemudian yang ketiga adalah turut serta melakukan atau medeplegen. Kemudian yang keempat adalah menggerakkan atau menganjurkan orang untuk melakukan kejahatan dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam pasal 55 itu, ya, yang dikenal dengan sebutan itlocking. Kemudian yang terakhir adalah membantu melakukan atau medeplichten. Itu bentuk-bentuk dari penyertaan yang dikenal di dalam ajaran deelneming yang diimplementasikan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP. Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan medepleger, apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep medepleger dalam konteks kepelakuan? Untuk medeplegen. Khusus untuk medepleger. Baik. Medeplegen itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan medeplegen itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain, ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah medeplegen bagi si B, sedangkan si B adalah medeplegen bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat dari mereka bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan medeplichten atau membantu melakukan. Baik. Tadi Prof sampaikan syaratnya ada meeting of mind, kesamaan kehendak di antara pelaku. Kehendak untuk bekerja sama, ya, itu mesti sama, semua punya kehendak yang sama. Apakah juga maksud kehendak ini kehendak untuk mewujudkan akibat delik? Artinya semua pelaku peserta punya kesadaran dan keinginan kalau 340 untuk menghilangkan nyawa dari si korban. Itu harus ada atau bagaimana? Ya, betul. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338
hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof, jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medeplejen. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Masih berkaitan dengan peserta-peserta dalam bersama-sama minor player ini, Prof. Apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku mensyaratkan satu perbuatan yang aktif, yang memang gerakan secara nyata untuk memenuhi kehendak tersebut, atau dimungkinkan juga yang sifatnya adalah pembiaran atau sifatnya pasif? Mohon penjelasan dari A. Dalam berbagai literatur yang saya baca, ya, di situ dijelaskan bahwa kerjasama itu harus ditunjukkan dengan adanya kerjasama fisik secara aktif. Berarti, dalam arti kata, masing-masing pihak itu harus berperan secara aktif untuk bisa disebut sebagai turut serta.